Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Sebelumnya, izinkan Ibu memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Desa Putri Kolya Paramita, mahasiswi program studi pendidikan agama Hindu. Kali ini Ibu akan membawakan materi tentang Upaweda. Nah, seperti yang telah kalian ketahui, bahwa semua ajaran agama Hindu bersumber dari Weda. Dalam bentuk pelaksanaannya juga sering dijumpai perbedaan, namun semua itu tetap termasuk ke dalam kitab suci Weda. Seperti yang terkandung di dalam Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10 yang menyebutkan yang dimaksud dengan Sruti ialah Weda dan dengan Semerti adalah Dharma Sastra. Kedua macam pustaka suci ini tak boleh diragukan kebenaran ajarannya, karena keduanya itulah sumber dharma. Nah, dari sloka tadi akan menambah keyakinan kalian bahwa Weda Sruti maupun Weda Semerti tidak boleh diragukan ajarannya. Kedua Weda tersebut merupakan sumber dari ajaran dharma atau kebenaran dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan juga tuntunan dalam kehidupan beragama. Nah, kata Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta. Upaweda sendiri terdiri atas dua kata, yaitu Upa dan Weda. Upa yang berarti dekat dan Weda yang artinya pengetahuan suci atau kitab suci. Maka secara etimologi, Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Weda sendiri adalah sumber kebenaran dalam ajaran agama Hindu. Dari Weda menetaslah intisari kebenaran ajaran agama Hindu. Nah, Weda ini dijadikan pedoman oleh umat Hindu di dalam menjalankan kehidupannya. Kalian semua tentu akan bertanya-tanya dalam hati, berkah apa sih yang akan kita dapat setelah kita mempelajari Weda? Nah, dalam kitab Atharva Weda 11.5.19 disebutkan bahwa sebagai berkah dari mempelajari Weda secara bersemangat, para dewa akan menghalau kematian. Berkah itu dapat diumpamakan dengan indera yang menciptakan surga bagi para dewa. Dari sloka tadi diketahui bahwa umat Hindu sangat menghargai kitab sucinya karena dapat memberikan jaminan untuk tercapainya alam kebahagiaan, yaitu surga atau kebebasan yang sering disebut dengan moksa. Jaminan tersebut dapat tercapai apabila kita telah dapat melaksanakan ajaran-ajaran Weda dengan sungguh-sungguh dan dengan penyerahan diri secara total. Nah, pernahkah kalian membaca atau mendengar kitab kisah Mahabharata dan Ramayana? Tahukah kalian jika kisah-kisah tersebut terdapat dalam salah satu bagian dari Upaweda? Upaweda sendiri terdiri atas 7 kitab, yaitu yang pertama ada Itihasa, kemudian ada Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Weda, Kama Sutra, dan juga kitab agama. Kitab Itihasa sendiri adalah salah satu bagian dari kitab Upaweda. Kitab Itihasa dapat diuraikan menjadi 3 bagian, yaitu dari kata iti, ha, dan sa. Kata Itihasa mengandung arti sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Itihasa juga dapat diartikan sesungguhnya sudah terjadi begitu. Nah, kitab Itihasa ini menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu pada masa lampau. Kitab ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni kitab Ramayana dan juga kitab Mahabharata. Kitab Ramayana sendiri ditulis oleh Resi Walmiki. Kitab ini terdiri dari 7 bagian dan masing-masing bagiannya disebut kanda atau Sapta Kanda. Nah, bagian-bagiannya ada yang pertama Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranyaka Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda, dan juga Uttara Kanda. Kitab Ramayana ini sangat populer di Indonesia. Kitab Ramayana ini juga digubah dalam bentuk kekawin yang menggunakan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Kekawin Ramayana yang tertua disusun kurang lebih pada sekitar abad ke-8. Selain epos Ramayana, terdapat pula epos besar lainnya yaitu Mahabharata. Nah, kitab Mahabharata ini ditulis oleh Maharesi Vyasa. Kitab ini menceritakan pecahnya keluarga besar Bharata.
Mahabharata sendiri terdiri dari 18 bagian dan setiap bagiannya disebut parwa. Ke-18-nya disebut dengan Astadasa Parwa. Bagian-bagiannya ada yang pertama Adi Parwa, Sabe Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, Udyoga Parwa, Bhisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Sauptika Parwa, Stri Parwa, Santi Parwa, Anusasana Parwa, Aswamedika Parwa, Aswamawasika Parwa, Mausala Parwa, Mahaprastanika Parwa, dan juga Swarga Rohana Parwa. Yang selanjutnya ada kitab Purana, yang merupakan kitab kedua dari Upaweda. Kata Purana sendiri berasal dari kedua kata, yaitu Pura dan Ana. Pura yang berarti kuno atau zaman kuno, dan Ana yang berarti mengatakan. Jadi, Purana dapat diartikan mengatakan atau menceritakan sejarah zaman kuno atau zaman dahulu kala. Kitab Purana ini juga berisi tentang pokok-pokok ajaran yang menguraikan cerita kejadian alam semesta, doa-doa, mantra, dan lain sebagainya yang dilakukan untuk menghubungkan diri dengan Sang Pencipta. Selain itu, kitab Purana ini juga berisi tentang tata cara pelaksanaan puasa, upacara keagamaan, dan tirta yatra maupun dharma yatra di tempat suci. Purana juga berisi pokok-pokok ajaran ketuhanan yang dilaksanakan menurut keyakinan Hindu. Nah, perlu juga kalian ketahui bahwa Purana jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi dalam kesempatan ini kalian hanya akan mempelajari Purana yang besar saja yang disebut dengan Mahapurana. Mahapurana ini terdiri dari 18 kitab, diantaranya yang pertama ada Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, Waraha Purana, Brahmanda Purana, Brahmawaiwarta Purana, Markandeya Purana, Bhawisya Purana, Waruna Purana, Brahma Purana, Matsya Purana, Kurma Purana, Lingga Purana, Siwa Purana, Skanda Purana, dan juga Agni Purana. Nah, yang selanjutnya ada kitab Arthasastra. Kitab ini merupakan salah satu bagian juga dari kitab Upaweda. Arthasastra adalah salah satu cabang Weda yang berisi tentang ilmu pemerintahan atau ilmu politik. Nah, berdasarkan ajaran Arthasastra, hampir tertuang sebagian besar kitab-kitab sastra yang bersumber pada Weda. Nah, kitab Arthasastra ini juga disebut dengan Niti Sastra, Raja Dharma atau Dandaniti. Kitab Arthasastra ditulis oleh Kautilya atau disebut juga dengan nama Chanakya. Ajaran Arthasastra ini muncul pada saat pemimpin-pemimpin di kerajaan India tidak memerintah rakyatnya dengan baik. Yang selanjutnya ada kitab Ayurveda. Kitab ini adalah salah satu cabang Weda yang berisi tentang ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Kitab ini bersumber pada Upaweda, dan kitab Upaweda sendiri bersumber pada Weda Smriti. Ayurveda ini menekankan pada cara-cara pengobatan untuk mendapatkan kondisi badan yang prima dan memperoleh umur yang panjang. Nah, kitab ini menguraikan hal-hal kesehatan baik jasmani dan rohani, dan berbagai macam sistem pengobatannya. Ayurveda menurut isinya dapat dikelompokkan menjadi 8 bidang ilmu. Di antaranya ada Salya, Salkya, Kayakitsa, Bhuta Widya, Kaumara Bhartya, Agada Tantra, Rasayama Tantra, Wajikarana. Selanjutnya ada kitab Gandharwa Weda. Kitab Gandharwa Weda ini juga salah satu bagian dari kitab Upaweda. Gandharwa Weda adalah cabang Weda yang menguraikan tentang ilmu seni dan juga budaya. Gandharwa Weda sangat erat kaitannya dengan Samaweda. Nah, sebagai kelompok Upaweda, Gandharwa Weda menduduki tempat yang paling penting. Beberapa contoh yang termasuk Gandharwa Weda diantaranya adalah Natya Wedagama, Natya Sastra, Dewada Sasahasri, Rasarnawa, Rasaratna Samuscaya. Apakah kalian pernah mendengar nama Bhagawan Vatsyayana? Nah, Bhagawan Vatsyayana adalah tokoh penulis dari kitab Kama Sutra. Kitab Kama Sutra merupakan bagian dari kitab Upaweda yang menguraikan tentang hal yang berkaitan dengan asrama,
seni, atau yang berkaitan dengan rasa indah. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa segala sesuatu yang tercipta dari keindahan atau seni ini harus mempunyai tujuan sebagai bakti kepada Hyang Widiwasa, sehingga akan bernilai positif dan terarah sesuai dengan tuntunan dalam kitab Kama Sutra. Di dalam kitab Weda sendiri sebagai sumber kebenaran, agama Hindu juga berpegang pada kitab agama yang sama-sama menekankan pada kebenaran. Agama Hindu mengenal adanya 4 zaman, yaitu zaman Kerta atau Satya Yuga, zaman Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan juga Kali Yuga. Pada zaman Kali Yuga ini dinyatakan sangat baik berpegangan pada kitab agama, karena pada zaman ini manusia memiliki kemampuan untuk dapat mendekatkan diri kepada Hyang Widiwasa. Berdasarkan teori ajaran relativitas, dinyatakan bahwa tiap yuga ada kecenderungan tertentu, terutama mengenai kemampuan dan juga sifat-sifat manusia. Oleh karena itu, pedoman dan juga pegangannya pun berbeda-beda. Nah, dari materi yang telah kita pelajari hari ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa Upaweda merupakan bagian penting dari ajaran Hindu yang berarti dekat dengan pengetahuan suci. Upaweda terdiri dari 7 kitab utama yang masing-masing memiliki kekhususan. Di antara yang pertama ada kitab Itihasa yang berisi sejarah raja-raja dan kerajaan Hindu melalui epos Ramayana dan juga Mahabharata. Yang kedua ada kitab Purana yang menceritakan sejarah zaman kuno dan ajaran ketuhanan. Yang ketiga ada Arthasastra yang mengandung ilmu pemerintahan dan juga politik. Yang selanjutnya ada kitab Ayurveda yang mengandung ilmu kesehatan dan juga kedokteran. Selanjutnya ada Gandharva Weda yang mengandung ilmu seni dan budaya. Yang selanjutnya ada kitab Kama Sutra yang mengandung tentang keindahan dan juga seni yang mengarah pada bakti. Selanjutnya ada kitab agama, yaitu menjadi pedoman khusus pada zaman Kali Yuga. Nah, mempelajari Upaweda memberikan berkah berupa jaminan mencapai kebahagiaan dan moksa, sebagaimana disebutkan dalam Atharva Weda. Semua ajaran ini bersumber dari Weda dan tidak boleh diragukan kebenarannya. Demikianlah materi tentang Upaweda dan juga bagian-bagiannya yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga pengetahuan ini dapat menambah pemahaman kalian tentang ajaran agama Hindu dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa mempelajari kitab suci bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi yang terpenting adalah mengamalkannya dengan sungguh-sungguh dan penyerahan diri secara total kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan berkah dan perlindungan kepada kita semua. Akhir kata Ibu tutup dengan Om Santi 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 Om.